Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli hamidan wa nusalliyan wa nusalliman ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kisah ini menceritakan seorang pencuri yang ingin bertobat atas dosa dan kesalahannya. Ia pun hadir di majelis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu, dan ada perkataan Nabi yang belum ia pahami maksudnya, bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat nanti sesuatu yang haram itu akan ia dapatkan dalam keadaan halal. Dan ternyata ia sendiri yang merasakan dan mengalami kejadian itu. Bagaimanakah kisahnya? Nonton video ini hingga akhir agar kita sama-sama paham yang disabdakan atau yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang pencuri yang ingin bertobat. Ia pun duduk dalam suatu majelis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika itu ada juga para sahabat yang sedang merapatkan tempat duduk mereka di dalam Masjid Nabawi. Saat itu ia menyimak nasihat dan hukum-hukum yang baginda Rasulullah sampaikan, dan ada beberapa kalimat yang ia tangkap dari perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan bahwa barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan memperoleh sesuatu yang haram itu dalam keadaan halal. Dan ia pun belum bisa memahami maksud dari perkataan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, sehingga para sahabat pun mengulas, mengkaji dan mendiskusikan hal itu. Setelah majelis berakhir, mereka mendiskusikannya dengan tingkat keilmuan dan tingkat pemahaman yang jauh di bawah sang pencuri itu, sehingga ia merasa tersisihkan di antara orang-orang yang berada di majelis itu. Dan pada akhirnya malam pun semakin larut dan sang pencuri itu merasa lapar karena belum makan sejak tadi siang. Maka ia keluar dari masjid untuk melupakan perasaan laparnya itu. Di suatu gang saat ia masih berjalan, ia pun melihat suatu rumah yang pintunya belum tertutup. Dengan pengalaman mencurinya yang sudah ahli, ia bisa melihat bahwa pintu rumah orang itu masih dalam keadaan terbuka walaupun dalam keadaan gelapnya malam. Maka timbullah kecamuk di dalam hatinya, apakah mengulangi perbuatan mencurinya atau tidak? Gumamnya, tidak lagi, aku tidak boleh mencuri lagi. Namun tiba-tiba muncul bisikan yang aneh bahwa jika kamu tidak mencuri, mungkin masih ada pencuri yang lain yang belum tentu sama dengan yang kau pikirkan. Maka ia pun sempat berpikir sejenak. Maka ia memutuskan untuk memberitahukan pemilik rumah yang ada di dalam agar secepatnya untuk mengunci pintu rumahnya karena sudah lewat waktu tengah malam. Ia pun ingin memberi salam untuk masuk dalam rumah itu. Akan tetapi muncul lagi bisikan aneh itu. Wahai pria muda, bagaimana jika ternyata di dalam rumah itu ada pencuri, dan pencuri itulah yang telah membuka pintu rumahnya? Bila kamu mengucapkan salam, mungkin pencuri itu akan kaget dan langsung bersembunyi. Maka mungkin ada baiknya jika kamu masuk dengan diam-diam dan memergoki dia dengan menangkap basah pencuri itu. Ada benarnya juga, pikirnya. Maka pria itu pun masuk ke dalam rumah itu tanpa suara. Ia melihat ruangan rumah itu agak luas. Ia pun sempat berjalan mengelilingi ruang itu. Kemudian ia tertuju pada meja yang di atasnya banyak makanan. Maka muncul lagi keinginannya untuk mencuri. Namun segera ia tepis keinginan itu dan segera sadar. Tidak lagi, tidak. Aku tidak boleh mencuri lagi. Ia pun masuk dengan hati-hati. Syukurlah, ternyata memang tidak ada pencuri. Berarti memang pemilik rumah ini yang lalai karena belum mengunci pintu rumahnya. Sekarang aku harus memberitahukan kepada pemilik rumah bahwa ia lalai dan lupa mengunci pintu rumahnya. Dan tiba-tiba ia mendengarkan ada suara yang mendengkur dari balik ruangan itu. Wah, ternyata ada orang yang sedang tertidur. Mungkin itu pemiliknya, dan sepertinya ia adalah wanita cantik. Ia pun tidak menyadari, perlahan langkahnya mendekati tempat tidur wanita cantik itu. Perasaannya pun berkecamuk karena ia melihat wanita cantik itu saat tidur tidak mengenakan pakaian yang lengkap, menjadikan hasrat nafsu birahinya bergejolak di dalam dirinya. Saking besarnya hasrat itu sehingga ia mencucurkan keringat dingin di tubuhnya, seakan ia mendengar jantungnya berdegup kencang, sehingga ia tidak menyangka dirinya mematung di samping tempat tidur wanita itu. Tidak, aku tidak boleh melakukan hal ini.
karena aku ingin bertobat kepada Allah. Aku tidak ingin menambah dosaku lagi." Seketika itu pula ia membalikkan badannya dan bergegas untuk pergi. Ia akan ketuk pintu rumahnya dan beri salam dari luar seperti yang ia lakukan sebelumnya. Ketika saat menuju pintu keluar, ia pun melewati meja yang berisi makanan tadi, dan tiba-tiba ia pun merasakan ada bunyi dalam perutnya, menandakan kalau ia dalam keadaan lapar. Dan muncul lagi bisikan aneh itu, "Bagus, wahai pemuda yang baik, apakah sekarang yang kau rasakan setelah susah payahnya kau berperang melawan hawa nafsu birahimu?" Alhamdulillah, ada perasaan bangga di dalam hati ini karena bisa berbuat baik di suasana seperti ini, dan niat memberitahu ini akan sangat terpuji. Itulah pikir sang pemuda. Suara itu pun berkata, "Sudah sepantasnya engkau menerima ganjaran dari pemilik rumah atas niat baikmu ini. Ambillah sedikit makanan di atas meja itu untuk mengurangi rasa laparmu, agar tidak muncul lagi niatmu untuk mencuri." Ia pun merenung sejenak, pantaskah aku berbuat seperti itu? Tiba-tiba ia tersadar dan bergumam di dalam hatinya, "Engkau yang dari tadi bicara dan mengajarkan nasihat kepadaku, tapi nasihatmu itu telah membuat aku menjadi seorang tamu yang tak diundang seperti ini. Aku tidak akan peduli dan mendengarkan lagi apa nasihatmu. Jika engkau Tuhan, maka tidak akan memberikan nasihat seperti ini, dan sudah pasti kamu adalah iblis. Celakalah aku jika ada orang lain di luar sana yang melihat perbuatanku." Ia pun secepatnya keluar dari rumah wanita itu dan mengetuk keras. Kemudian ia mengucapkan salam yang sedikit terdengar menakutkan. Semakin khawatir pun ia dengan suaranya. Kemudian tanpa memastikan apakah pemiliknya mendengarkan atau tidak, ia pun kembali berjalan menuju masjid dengan perasaan khawatir dan resah. Akan tetapi ada juga perasaan lega karena tidak ada yang melihat perbuatannya saat berada di dalam rumah itu. Sesampainya di dalam masjid, ia pun melihat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengerjakan sholat. Ia pun melihat ada seseorang di sudut ruangan masjid sedang khusyuk melantunkan bacaan Al-Quran sambil berlinangan air matanya. Dan ia pun melihat orang-orang ahli suffah yang sedang tertidur. "Aduh, aku terasa sangat lapar. Apatah lagi malam ini sangat dingin." Seketika itu ia terbayang lagi kejadian yang baru saja ia alami. Ia pun sangat bersyukur kepada Allah yang telah meneguhkan hatinya saat itu. Akan tetapi ia tidak mendengarkan bisikan Allah di hatinya. Apakah mungkin Allah marah kepadaku? Kemudian ia pun melangkah ke sudut ruangan masjid. Kemudian ia duduk di dekat pintu berdampingan dengan orang yang melantunkan bacaan Quran. Di dalam hayalannya, ia mendengarkan bait-bait ayat, dan mereka semuanya di padang mahsyar akan berkumpul menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan daripada kami azab Allah Subhanahu wa taala walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Seandainya Allah memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh ataukah bersabar? Sekali-kali kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri." Dan berkatalah syaitan, "Tak kala perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyuruh kamu lalu kamu memenuhi seruanku. Oleh sebab itu janganlah kamu mencerca aku, akan tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku sekali-kali tidak dapat menolongmu, dan kamu pun sekali-kali tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perkataanmu mempersekutukan aku dengan Allah Subhanahu wa taala sejak dahulu. Sesungguhnya orang-orang zalim itu mendapat siksa yang pedih." Maka hatinya bergetar mendengarkan perkataan Allah dalam firman-Nya dan berkata, "Engkau yang berbicara padaku ya Allah." Setelah itu, saat itu terasa lapang hatinya dan semakin tentram jiwanya saat mendengarkan bacaan Quran itu. Maka ia melupakan rasa laparnya dan terasa segar badannya. Cukup lama ia mendengarkan lantunan bacaan Quran dari orang itu, sehingga ia sontak kaget dikarenakan lantunan baca Quran itu terhenti dan digantikan dengan ucapan menjawab salam. Terlihat si pembaca Quran itu menjawab salam dari seorang wanita dan seorang pria tua yang langsung masuk ke tempat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang duduk berzikir. Dan ia melihat wajah wanita itu adalah wajah wanita yang tadi.
Maka timbullah kegelisahan dalam hatinya. Ia bertanya-tanya, apakah tadi sewaktu berada dalam rumah itu, sang wanita itu berpura-pura tertidur dan ia melihat wajahku? Ataukah ada orang yang diam-diam memperhatikannya? Atau apakah laki-laki tua itu adalah orang yang bersamanya dan memergokinya di waktu ia keluar dan mengetuk pintu rumah itu? Oh, celakalah aku. Ketika itu tubuhnya bergetar, tetapi ia tidak dapat menggerakkan tubuhnya untuk pergi dari situ ataupun sekedar untuk bersembunyi. Apatah lagi ia melihat orang yang tadi membaca Quran itu sudah mulai tertidur. Tak lama ia mulai mendengkur. Ia pun melihat mereka tampak serius berbicara dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, celakalah aku. Pikirnya pun sudah panik dan hampir saja ia terjatuh ketika mendengar suara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Hai fulan, kemarilah. Maka dengan perasaan yang campur aduk, takut dan khawatir, ia pun mulai mendekat dan berusaha menutup wajahnya sambil tertunduk. Ia pun masih mendengarkan wanita itu berbicara kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, benar, ya Nabi Allah, saya sangat takut. Saat itu saya tengah bermimpi, rumah saya kemasukan orang yang ingin mencuri. Ia mendekati saya dan ingin menggauli saya. Tetapi ketika saya berontak, saya pun terbangun. Ternyata itu adalah sebuah mimpi. Namun saat saya melihat sekitar ruangan, aku melihat pintu rumah saya terbuka seperti yang ada dalam mimpi saya, dan ada suara yang sangat menyeramkan yang membuat saya takut. Maka saya segera pergi ke rumah paman saya untuk membantu saya mencarikan seorang suami untukku, agar kejadian yang kualami di dalam mimpi itu tidak terjadi lagi jika ada suami yang berada di samping saya untuk melindungi saya. Sehingga beliau mengajak saya untuk menemui engkau di masjid ini, agar engkau yang memilihkan calon suami untuk saya. Dan saat itu pula lah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memandangi si pemuda bekas pencuri itu. Kemudian ia berkata, hai fulan, karena tidak ada pria yang bangun kecuali kamu saat ini, maka aku ingin tawarkan kepadamu, maukah engkau menjadi suami untuk wanita ini? Maka ia pun terkejut mendengarkannya, dan sontak ia langsung menganggukkan kepalanya tanda setuju. Dan setelah sholat subuh berjamaah, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan hal ini dan meminta para sahabat untuk mengumpulkan dana buat mengadakan pernikahan dan membayar mas kawin pada si pemuda itu. Dan setelah pernikahannya, ia pun menceritakan kejadian malam itu pada wanita yang kini sudah menjadi istrinya. Kemudian sang istri dengan penuh kekaguman rasa haru dan berkata, segala puji bagi Allah karena telah menjagamu dari apa yang sudah diharamkannya suamiku. Makanan ini haram bagimu, tetapi dengan kesabaran dan keimananmu yang kuat, kini Allah Subhanahu wa taala menjadikan makanan ini, rumah ini, bahkan pemiliknya sekaligus halal bagimu di dunia dan di akhirat. Dan pada akhirnya ia baru tersadar dan mengetahui apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berada di majelis itu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang haram karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka suatu saat nanti ia akan memperoleh yang haram itu dengan keadaan sudah halal. Apakah hikmah yang kita bisa petik di dalam kisah ini? Bahwa kesabaran, niat yang ikhlas akan mendatangkan kemudahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berakhirnya video ini dapat menjadikan kita orang-orang yang selalu berpegang teguh pada keimanan dan ketakwaan, sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah ridha dan memberikan tempat terindah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.